Emang media nggak punya peran menggiring opini masyarakat? Nah, Pak Surya kan punya Metro ya. Hah? Apakah itu nggak termasuk buzzer, Pak? Ho! Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang, ada lagi cuitan dari Dokter Tifa ya di Twitter. Nanti kita ke sono. Nih tweetannya begini. Ini pertanda masa pakai mubazir tinggal menghitung hari. Setelah Surya Paloh bakal ada bos-bos besar lagi yang buang badan dan lempar para buzzer ini di jalanan. Penggunaan buzzer untuk melanggengkan kekuasaan adalah kejahatan berat sekaligus cacat sejarah negara ini. Nah, ini berita tentang buzzer tuh yang memang kita ngelihatnya kan buzzer ini ciri khasnya suka nyerang pribadi, ya begitulah, kalian tahu siapa saja orangnya ya kan, kalian tahu deh. Ya, dan itu ternyata udah terkenal ya, dan ini mulai ada masa pakainya guys. Sekarang ini masa tenggang gitu, ada nanti masa aktifnya berakhir gitu. Kita lihat apa kata Surya Paloh. Surya Paloh ini kalau nggak salah dia salah satu ketua atau pimpinan Nasdem ya. Kita lihat nih apa kata Surya Paloh nih. Ini cuman 41 detik potongan videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengerin. Memperalat buzzer aja, ya. yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Buzzer aja, menghina orang, memprovok orang. Kita ulangi. Nih. Memperalat buzzer aja, Ya. Aja. yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, saya pikir hancur negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita.
Saya pikir ini yang harus segera kita akhiri. Ini hanya bikin negeri ini ya, untuk kita hadapi dengan pesimisme satu sama lain. Ya, dari komentar Pak Surya Paloh kali ini ya, gue cuma mau ketawa aja. Ya, intinya apa ya? Ya berarti Pak Surya Paloh pernah juga menikmatin buzzer gitu. Cuman mungkin sekarang apa ya? Udah nggak zamannya gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin dulu pernah juga menikmatin buzzer ya Pak ya. Itulah politikus guys, nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. That's why ya itulah mengapa gue nggak mau deket-deket sama politikus, karena pasti ujung-ujungnya nggak abadi guys, nggak ada yang abadi gitu kalau sama mereka. Ya kenikmatan sesaat. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang komentar Surya Paloh ini? Ya itu tadi sama kayak Dokter Tifa lah kurang lebih. Artinya buzzer ya akan segera habis masa aktifnya gitu. Dan apakah politikus ini juga bisa kata percaya? Gue nggak bilang begitu ya. Gue nggak bilang percaya, enggak. Artinya ya inilah contoh buat kita semuanya bahwasanya masa aktif di politik itu nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Makanya sekali lagi gue nggak mau ikut dalam kancah dukung-mendukung partai politik, dukung-mendukung copras-capres, nggak mau gue. Gue tetap sama rakyat, sehingga siapapun pemimpinnya, siapapun pejabatnya, apapun partainya, kalau salah ya bisa gue kritik gitu. Ya, dan seperti kata Rocky Gerung kan, ya kalau bagus ya nggak perlu dikritik lah. Ya kan, kalau bagus nggak perlu dikritik, kalau jelek ya dikritik kan gitu. Kita negara demokrasi. Oke, kita lihat apa komentar netizen Twitter ya guys ya. Kita menuju Twitter sekarang. Oke, let's go to Twitter. Ya, kita udah di Twitter. Ini tweetan Dokter Tifa tadi dan ini videonya ya 41 detik. Kita lihat apa kata-kata orang netizen plus 62 di Twitter. Buzzer RP itu lebih bajingan dan keparat daripada maling ayam. Nah, lu. Ya jelas lah maling ayam. Cuman berapa maling ayam? Sejarah akan mencatat, iyalah. Mudah-mudahan kita tercatat dalam cinta sejarah sebagai orang-orang yang berjuang pada baris kebenaran. Dari Renika ini, oh berarti Bapak Surya Paloh juga bayar buzzer. Nah, iya kan? Ya dia bilang kita bayar. Aduh. Semua orang berpotensi punya buzzer, Mbak. Siapapun dia, mau posisi, mau pro pemerintah, mau pejabat pusat sampai kabupaten, kalau punya duit mau sewa buzzer ya bisa-bisa aja. Iyalah. Intinya ya begitulah politik. Nah ini betul, semua bisa jadi buzzer. Semua bisa bayar buzzer, nggak peduli kubu manapun itu. Iya. Bahkan ada yang jadi buzzer terus tiba-tiba bikin kesalahan, yang dibela itu malah bilang nggak kenal gue nggak kenal sama doi. Padahal dia yang si buzzer itu adalah orang yang ada di tim suksesnya. Ada yang begitu. Sepak bola Indonesia vs Vietnam 3-2, olahraga mempersatukan, buzzer memecah belah. Nah iya, gue nggak kebayang nih ya buzzer ini akhirnya nanti gimana ya. Naudzubillah min dzalik, di dunia aja udah begini dia. Nih bahkan kalau ada nih ya buzzer nih ya, buzzer salah satu buzzer aja sebutin apa. Ayo kita sama-sama jalan kemana gitu berdua, lu sama gue gitu. Kita nggak usah berantem, Zer, nggak usah. Tapi kita sama-sama ke keramaian gitu. Kira-kira yang akan dibela rakyat siapa, yang akan dipukuli rakyat siapa? Ya kan? Kebayang nggak tuh? Itu di dunia loh itu. Gimana sama malaikat lu ya? Naudzubillah. Buzzer RP itu nggak nyadar kalau duit yang didapat dan dimakan pada hakikatnya memakan bara api neraka. Naudzubillah. Bahkan ada Jenderal Purnawirawan siapa itu ya, yang ngomong bahwasanya pemakan bangkai. Duh, serem ya pemakan bangkai. Jangan menunggu akhir periode. Nah, buzzer itu cebong miskin yang nggak ada otak kan. Aduh. Nasbungnya dimakan drone kadrun. Nah, nih. Kan urusannya kan. Buzzer ya begini. Nanti kita begini ya. Kalau kita kritik Jokowi akan dikira pro Anies. Kalau kita kritik Anies dikira akan pro Jokowi. Sama aja. Cebong adalah kadrun yang tertunda. Pak kadrun adalah cebong yang tertunda. Maaf ya, gue di tengah-tengah. Gue nggak cebong, nggak kadrun, bodo amat. Gue mau pro rakyat. Ya lu lihat ini nih.
Langsung gitu kan. Ya kan? Nasbungnya dimakan drone ya gitu. Jadi maki gitu. Semangat untuk kita, waktunya kerja keras. Orang hebat lahir dari kerja keras, bukan hanya kerja cerdas. Ayo semangat rakyat, saatnya kita keluar dari ujian ini. Indonesia Emas 2045. Amin. Nah, walau dipuji setinggi langit, lu kagak bakal jadi presiden, man. Nah ini, dikira pokoknya yang mengkritik pemerintahan sekarang itu dikira sama Pak Anies gitu ya. Dan yang mengkritik Pak Anies akan dikira, udahlah, buzzer politiknya begitu. Gua nggak ikut-ikutan. Bodoh amat, gua bukan dukung-mendukung. Iya, buzzer politiknya begitu. Ada nanti akan ada masa aktifnya, masa tenggangnya, ya kan? Dan rakyat Indonesia, lemahnya rakyat Indonesia itu apa ya? Gampang lupa gitu, gampang banget lupa. Nanti 2024 yang dulu nyakitin, wah 2024 pura-pura baik aja, rakyat Indonesia langsung, oh iya, itu kan dulu ini, terusin dah lu. Lihat aja 2023, koalisi bubar sendirinya. Mereka tahu berbuat salah pada rakyat, kemudian cari simpati lagi. Rakyat sudah pintar dan mengerti mana yang terbaik untuk dipilih. Koalisi sudah siuman dari mati suri. Iya kalau rakyatnya pintar. Jangan lupa 2019 orang gila dikasih hak suara, guys. Jadi lu sekolah tinggi-tinggi sama orang gila masuk bilik pemilu. Satu suara orang gila sama kayak lu yang sekolah tinggi-tinggi. Sistem keren. Juga komunis jangan lupa mereka alihnya jadi penumpang gelap di partai dan ormas serta elemen masyarakat lainnya. Gerakannya mirip cacing tanah nyaris tak kelihatan. Bener gak sih? Wallahu alam. Hanya pendapat, buzzer ini hanya istilah baru saja. Sejatinya mereka adalah simpatisan, bisa karena hati atau kepentingan. Dan mereka sudah ada sejak zaman Ken Arok atau bahkan sebelumnya. Cara kerja mereka mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan gaji kayaknya. Ya. Yang mana yang ngegaji? Yang itu dah. Pokoknya langsung serang. Makanya gue tuh nggak mau itu ya, fanatik ketokohan atau fanatik kepartaian. Nggak ada. Gue mau fanatik sama kebenaran. Artinya kebenaran mau diucapkan dari pemimpin siapa aja ya benar, salah ya salah. Ya kalau fanatik kepartaian, ketokohan, partainya pokoknya mau ngomong apa aja salah dibenerin. Bodo amat temen begitu. Gue nggak mau begitu. Nggak mau gue. Kalian mau begitu ya terserah ya. Baik pendukung partai politik manapun, capres manapun, serah kalian mau dukung-dukungan begitu. Gue mendukung kebenaran, gue nggak mendukung partai politik, gue nggak mendukung capres. Gue mendukung kebenaran. Mau kebenaran itu diucapkan oleh musuh gue, maka gue akan katakan benar. Mau sesuatu yang salah itu diucapkan oleh saudara gue, maka gue akan bilang itu salah. Nggak mau ikut-ikutan jadi bajir-jarjar. Ini apa nih? Menanggapi hal itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Saididu meminta Surya Paloh ikut bertanggung jawab. Saya pikir Bapak ikut bertanggung jawab, ucapnya dalam akun media sosialnya Sabtu. Menurutnya salah satu sumber perpecahan adalah saat Surya Paloh menyatakan saya Pancasila di dalam pidatonya. Salah satu sumber perpecahan ini adalah saat Bapak pidato di Bundaran Hotel Indonesia yang menyatakan saya Pancasila dan seakan yang bukan kelompok Bapak bukan Pancasila. Tagline itu salah satu sumber perpecahan dan senjata buzzer RP tambahnya. Nah, Pak Surya Paloh kan pernah begitu, tapi sekarang kan berubah Pak Surya Paloh. Apakah itu hal yang baru di politik? Kagak sayang. Kagak baru. Gue masih ingat 2019. Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Iya, rakyatnya 0102 pecah-pecah udah sampai sekarang pecah-pecah. Yang 0102 2020 kalau nggak salah udah jadi 11-12. Iya, Bapak yang timbul, kami yang tenggelam. Ngopi, Pak. Senjata buzzer RP menuju titik-titik pembenaman, bukan hanya terbenam. Lu. Kalau ini benar, kok baru sekarang sadar kenapa tidak dari 2014 yang lalu? Mungkin karena 2014 yang lalu menikmati. Dan mungkin ada hubungannya dengan capres yang akan diusung. Namanya politik, segala apapun bisa terjadi sama politik itu. Babe gimana? Gue tetap begini, kagak ada urusan gue. Mau partai apa? Gue sampai hari ini masih menyatakan golput. Gue menyatakan golput. Gak ikut-ikutan. Orang mau mempengaruhi gue, masuk tim ini bebek begini. Kagak, gue rakyat bodoh amatan.
Belum ada, gue gak mau dah ya. Enakan begini deh. Hidup gue miskin tapi gak anjing itulah. Ada amanah yang diberikan kepada penguasa dan amanah itu dirasakan tidak dijalankan dengan semestinya. Pemberi amanah mengkritik, penguasa defensif, memakai buzzer menyerang pengkritik, pengkritik menanggapi, penguasa membiarkan, bukan merespon suara rakyat. Ya karena kadang-kadang memang buzzer itu adalah salah satu cara penguasa untuk ngeles dari kesalahan gitu. Kan kayaknya di Indonesia ini untuk menutupi sebuah isu itu diciptakanlah isu yang baru. Ya kan? Apakah kita sering merasakan itu? Kemungkinannya ada guys. Kasus Sambo lagi dibongkar-bongkar kasus Sambo dibuat begini, skenario begini. Muncul BBM, muncul ini, aduh. Keluar Biorka. Hah? Ya begitulah, rakyatnya nggak pinter-pinter. Mudah-mudahan kita setelah ini akan menjadi cerdas. Amin ya Rabb. Setelah hampir 10 tahun, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu, gue terusin itu. Tapi ya begitulah politikus. Bisa berubah kapan aja suaranya. Masih ingat nggak Pak Ngabalin? Pemimpin bangsa ini itu harus orang yang sehat, nggak boleh orang yang kurus. Sekarang lu jangan ngomongin Pak Jokowi, lu langsung lu sama Pak Ngabalin. Begitu Pak Ngabalin ya. Ya, Pak Ngabalin. Lin, gimana? Sehat, Lin? Mudah-mudahan lu baik dah, Lin, ya. Ya kan? Semoga semakin banyak pemimpin yang sadar bangsatnya buzzer RP. Sebetulnya bukan, kalau gue melihatnya bukan sadarnya betapa bangsatnya sadar buzzer RP, bukan. Politikus itu apa ya? Oportunis gitu guys. Mereka itu adalah orang-orang yang oportunis. Maklum lah modalnya gede, jadi wajar aja kalau oportunis. Makanya gue kalau ketemu politikus itu, wow, gue lebih baik ketemu ular kobra gitu. Gue jidakinnya gampang. Kalau ketemu politikus, lu tahu bahaya, lu tahu. Mereka bisa senyum-senyum sama lu. Bisa semuanya. Iya. Gue menjaga banget. Iya. Gue takut nggak sanggup gitu. Ketika itu terjadi, bikin syukuran lah. Nih gue cuman buat Mbak Dewi Azhar ini ya. Akun Dewi Azhar, gue cuma mau bilang. Ketika itu terjadi, bersiaplah, mereka akan datang kepadamu dengan bentuk yang lain. Canggih mereka ini. Yang bersiap itu diri kita gitu. Kuatkan diri kita sama iman, sama kebenaran gitu. Kuatkan aja. Emang berat sih sama kebenaran ini. Tapi ya, ingat, reward dari Allah, reward dari Tuhan itu luar biasa. Jadi kuatkan iman aja. Anggaran dari mana kalian bayar buzzer? Nah, lu ada yang nanya tentang anggaran. Coba cek PPATK. Nah, ini lagi. Ya, ini anggaran dari si Berkadrun, dari Real Buzzer. Nah, kan. Jadi sama aja. Maaf, nggak nge-lag gue. Aduh, apa gue nge-lag? Sama aja. Ya, yang satu buzzer ini, yang satu buzzer sama aja. Ciri khasnya sama. Nama lu Kadrun Sangat, Bu. Tapi sayang, kelakuan lu komunis sangat suka bolak-balikin Fatah. Are you sane? No. Sane dong, bukan insane. Coba kita lihat Marlin Rizky nih. 41 pengikut. Ini fotonya siapa nih? Ya. Yang begini nih. Ini buzzer-buzzer begini nih. Ya. Pindah juragan gitu. Ke Den Bokep. Wah, Den Bokep dong. Kenapa sampai ke bokep-bokep ya? Semoga kisah buzzer RP segera berakhir dan kembali ke keadaan normal. Berat kakak. Kita jaga diri kita dulu. Kita berikan edukasi kepada rakyat dulu. Agar rakyat ini nggak mudah pecah belah dengan buzzer gitu. Lu lihat aja satu akun buzzer. Wah, luar biasa nih. Di sini aja masih ada yang bangga jadi buzzer kok. Gimana ya orang yang hatinya bangga jadi buzzer itu ya? Lah sampai juga buzzer bakal dilempar juga dong. Dokter Diva buzzer apa? Dia kan nggak dukung-dukung, dia mengkritisi. Dan Dokter Diva kayaknya belum ada tuh cuitan yang menyerang pribadi orang gitu. Dan Dokter Diva itu pakai muka jelas gitu. Ya lu jelas juga gak? Tuh, beneran ini mukanya emang. Gue lihat ya. Masa iya begini lu Pak muka lu? Antik banget ya. Bukan buzzer beliau, tapi asal bacot aja. Siapa tahu ada yang ngajak, yang perhatikan.
Sayang banyak yang tahu kalau nggak ada, jadi dibiarin aja bacotannya. Dibiarin aja gimana sih lu Pak Sigit Supriyadi, lihat lagi nih. Yang begini nih, ya Allah, muka aja nggak ada. Ini jadi buzzer gitu. Sampai Sigit Supriyadi ya, kita lihat ini ya, yang nge-retweet berapa, sampai gue jadiin konten. Ya, nih lu lihat nih ya, 2079 suka, 50 tweet kutipan, 625 retweet. Lu bilang nggak ada yang nganggep, lu sendiri komentar Rima Supriyadi. Ya Allah, tolong dong, goblok itu gratis, tapi jangan lu borong kakak. Gue tahu goblok itu gratis, tapi jangan lu borong Mas Sigit Supriyadi. Lah kalau nggak dianggap, dibiarin aja, ngapain lu komentar? Berarti kan nggak dibiarin. Begini nih, begini, kebiasaan tidur habis asar, bangunnya dikagetin kali lu ya. Makanya kopi itu, ya udahlah. Begitu ciri khas buzzer guys. Pokoknya nyerang pribadi. Ya nyerang pribadi, padahal itu yang ngomong Surya Paloh ya. Nyerang pribadi dan akunnya ya nggak jelas. Ya begitulah buzzer. Dan masih bertahan. Bangga banget lu. Lu kira buzzer, lu nulis begini terus lu selamat begitu karena pakai akun fake, agak malaikat nyatet lu. Lu bisa lepas dari hukum dunia tapi nggak pernah bisa lepas dari hukum Allah lu. Nih, orang biasa, kentut bau, dulu kau bayar untuk kepentinganmu, sekarang kau teriak-teriak cari muka. Oh, buat tuh, buat si Pak Surya kayaknya ya. Mungkin, uangnya gede mungkin, sehingga yang berprofesi dokter aja tergiur untuk melakukannya. Bisa jadi. Naudzubillah, makanya jangan ubud dunia dah lu, duit mau seberapa banyak sih lu, sampai bisa tega begitu. Meralat bazar saja yang kita bayar untuk menghina orang, untuk memprovok orang. Oh, mulai ada titik terang dari elit parpol. Nah, pintar. Cerdas. Sehat selalu Pak Surya Paloh. Semoga kedepannya Pak Surya, Pak SBY, dan Pak JK bersatu membangun bangsa dengan ide positif dan hasil positif. Amin. Alhamdulillah beliau sudah menyadari bahwa buzzer RP itu merusak kerukunan dan keharmonisan bangsa. Nah, mudah-mudahan sadar beneran, bukan sadar pencitraan. Bahaya kalau sadar pencitraan guys. Soalnya kita udah pernah ngeliat tuh pencitraan sampai ke gorong-gorong, tapi ya begitu juga ya guys ya. Ya gak sih? Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah buzzer RP dan pembinanya. Nggak gampang kakak, duitnya tebel. Akan dibuang ke tempat rongsokan, digilas pakai bulldozer. Buset, udah gemes banget kayaknya sama buzzer nih. Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan makhluk sejenisnya akan tiba pada waktunya masing-masing. Kita semua akan tiba pada waktunya. Di dunia ya begini sayang, tapi nanti di akhirat wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita selamat deh ya. Buzzer teriak buzzer. Ini paling lucu nih. Apakah ini artinya SP juga menikmati jasa buzzer RP? Bisa jadi. Karena dari 2014 kan sudah ada nih, 2014, 2019, tapi 2022 baru ngomong. Yes, maybe. Setuju, segera akhiri penggunaan buzzer buat pecah belah bangsa. Nah, hati-hati, di saat buzzer itu dihentikan, bisa jadi mereka datang dalam bentuk yang lain. Buzzer teriak buzzer, ibarat maling teriak maling. Udah sering. Kelamaan tidur ya? Bukan kelamaan tidur sayang, bukan. Ya sebenarnya tahu juga, tapi namanya politikus kan bisa aja tuh. Politikus itu, lu tahu politikus itu bisa bermanis muka, bisa sok marah, macem-macem. Tapi yang gua heran itu rakyatnya gitu. Yang gua heran rakyatnya tetap aja percaya. Itu gua bingung deh. Tapi ya itu hak orang masing-masing ya, mau percaya mau kagak ya. Buzzer itu monster pemakan segala, darah, nanah, daging busuk pun mereka makan. Bener kayaknya. Mereka omnivora, pemakan segalanya. Usulkan peraturan yang melindungi katanya. Negara kita penganut demokrasi, rasanya berpindah jadi oligarki. Awas ada impostor. Bermuka dua aslinya koruptor. Nah begitu lagunya Eko Show, Tuan 13 sama Zen Panzer. Keren. Emang media nggak punya peran menggiring opini masyarakat? Nah, Pak Surya kan punya Metro ya? Apakah itu nggak termasuk buzzer, Pak? Harus dibawa ke pengadilan rakyat. Buset, pengadilan rakyat. Tanda pemilu sudah dekat. Iya, salah satu tanda pemilu sudah dekat ini. Dan juga mendadak menjadi kadrun.
Ya, ada yang nggak pernah pakai jilbab, ya begitu dah. Terus ikut majelis taklim. Yang gue heran majelis taklimnya nerima, bingung juga gue. Nanti sholat Jumat soft paling depan, ada yang mendadak jadi khotib. Nanti ada yang alhamdulillah wa syukrulillah lah kalau kata ila bila. Nanti tiba-tiba ada yang nyanyi lagu kadrun tuh. Wa salam ajaru walal kalam Jainuddin Ngaciro. Nanti ada yang begitu tuh. Mau pemilu dah tuh. Nah ya guys, ini kalau diterusin panjang ini. Medianya juga buzzer padahal, tapi mungkin sudah tobat. Mungkin gitu ya. Iya. Oke, ganti rezim. Keren netizen. AM Hendro Priyono. Ada apa dengan AM Hendro Priyono? Kutip, kita bayar. Nah iya itu, kita bayar. Mereka mengakui ada pembayaran di situ. Mungkin saja berbicara begini karena di saat bayaran itu tidak sesuai dengan apa job desk-nya gitu. Ya, jadi job desk-nya mestinya begini tapi ternyata wah gue tarik bayaran lu. Kan bisa jadi begitu. Tapi ya begitulah resiko jadi buzzer guys. Makanya jadi buzzer itu resikonya dunia akhirat guys. Kita udah ngejilat tiba-tiba dibuang. Habis lu. Itu baru di dunia. Gimana di akhirat? Viralkan. Profesi kok ghibah dapat duit gede lagi. Nah ya itu. Yang piara siapa itu Pak Bos? Yang pasti yang piara itu bukan pencinta reptil. Bukan. Buzzer ngerasa nih buzzer. Si. Akhirnya Surya Paloh kembali ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan istiqomah. Atau jangan kembali ke jalan lurus yang pencitraan. Jangan. Nah lu siapa katanya. Nah tuh. Mantap lah. Udah ya guys ya. Segitu aja kepanjangan. Intinya menurut kalian gimana tuh tanggapannya Surya Paloh seperti itu? Kalau gue biasa aja ngeliat Pak Surya Paloh begitu. Cuman kan jadi catatan, jadi khazanah ilmu buat kita pengetahuan bahwasannya Pak Surya Paloh dari 2014, 2019, 2022. Kemana aja Pak? Baru ngomong sekarang. Apakah dulu juga menikmati? Apakah media Bapak, media TV nasional Bapak itu juga yang notabene gue taunya itu punya Pak Surya ya? Nggak tahu sih. Ya apakah itu bukan buzzer juga Pak? Udahlah. Intinya ya itulah. Dan hati-hati ya guys. Jangan menjadi kadrun cebong deh ya. Kadrun adalah cebong yang tertunda. Nanti kita kalau ke tokoan ya begitu. Lu ngeritik stadion, dikira lu pendukung tol. Nanti lu ngeritik tol, dikira lu pendukung stadion. Padahal isinya Indonesia bukan hanya stadion tol. Paham ya sampai di situ? Ya, gua mau mengkritik siapapun pemimpinnya, apapun partainya, gua nggak ikut-ikutan. Itu urusannya mereka sama Allah. Gua sama rakyat Indonesia aja enak. Jadi YouTuber receh. Kenapa Be milih begini? Karena tanggung jawab gue di akhirat lebih ringan kayaknya daripada harus jadi buzzer-buzzeran begitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi buat kalian yang aktivis politik yang merasa bisa mendekati gue untuk ikut mendukung kalian, udah deh batalin niat kalian, batalin udah. Nggak mungkin gue. Nggak mau. Ya, nggak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Hidup gue miskin tapi nggak seanjing itu. Udah, itu aja dari gue ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah, mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Jangan lupa subscribe, komentar yang baik di bawah, like and share-nya mudah-mudahan jadi jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa enaknya jadi buzzer? Udah ngejilat, ternyata dibuang begitu aja. Nah, itu baru di dunia. Gimana di akhirat lu? Sedih nggak hidup lu? Tobat buzzer, tobat baik cebong cebong kah, kadrun kah, tobat jadi buzzer, mending jadi pembela kebenaran gitu. Jadi nggak peduli siapa, nggak peduli partai apa, benar ya dibela, salah ya dikritik gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang
PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.